halaman 70. إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام صلينا وشفينا ومعلمينا ونستهدنا خصوصا مصنف الشيخ السمان البدني شيخ البدن البدني شيخ عمر البدني جيد من الأسماء شيخ محمد شروان عبد البدني شيخ زيني بن عبد الغني البدني سسمى ومعلم ولا سمع بمن صلى الله عليه وسلم وقال أن الله يولي درجة من الجنة ويقال به وبعلومه وصلاته خصوصياته وكراماته له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال كفى العاملين جزاء وما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته وما هو مريده عليهم من وجود mu'anasatihi. Memadailah balasannya bagi amilin, orang yang pertama. Memadai jadi balasannya itu orang nambah amal yang Allah membukakan hati. Nah kalau beramal tuh Allah membukakan hati mereka dalam mentaatinya dan yang didatangkannya atas mereka daripada berjinaknya. Jadi balasan Allah kita beramal, balasan Allah itu ya kita kalau beramal membukakan hati Allah, Tuhan memberi, itu balasan Tuhan. Yang kita beramal terbuka hati, maka hati Allah Subhanahu wa taala cukup ya sudah, itu memadai aja sudah. Kadang mencari tambahan. Kalau kita beramal itu sudah balasan Tuhan yang memadai dah. Dalam mentaatinya Allah memberi kita. Dan yang didatangkannya atas mereka itu daripada berjinaknya hati, kada pengarasan. Dan juga pembalasan Allah bagi amilin, bagi orang yang beramal, dengan bersegera yang ia membukakan hati mereka pada ketika ibadah. Langsung aja diberi Tuhan kawa beribadah dengan memberikan perkenalan ketuhanan yang lebih meningkat dan kelezatan beribadah itu nyaman. Ibadah kita tuh rami beribadahan, itu Tuhan memberi kelezatan raminya tuh. Berjinak-jinakan dengan orang yang marajai, mengharap artinya marajai seluruh alam, marajai memiliki, menguasai itu adalah nikmat yang terbesar diberikan kepada orang yang beramal. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu fama qama bi haqqi awsafihi. Siapa-siapa menyembah Allah karena mengharap-harap sesuatu daripadanya atau supaya dijauhkannya siksa dengan sebab taatnya, maka tiadalah ia mendirikan sebenar-benar sifat ketuhanan, takutan disiksa. Itu belum dan dahulu telah disebutkan pada halaman 13 tentang pembagian ikhlas, yaitu 3. Yang pertama ikhlas abidin,
Mereka beramal karena mengharap surga dan menakuti siksa. Itu ikhlas juga ngarannya. Mengharap apa? Surga, mengharap balasan. Itu ngarannya ikhlas juga. Kipaya mengharap akumplok. Ikhlas juga. Tapi nang masih lagi ikhlas abidi. Dan masih berpegang kepada amalnya pada menghasilkannya. Jadi ya guru namanya kipayah itu semakin banyak, amplopnya semakin banyak ikhlasnya. Yang kedua, ikhlas muhibbin. Nah, ini kedua, dia beramal semata-mata mencintai Allah. Nah, ini bukan menuntut pahala atau menakuti siksa. Semata-mata karena Allah. Salah orang aja beri gak ada, pokoknya aku ikhlas. Yang kedua, inilah yang dimaksud oleh perkataan musannif. Maka orang yang mengajarkan taat yang masih menilik pahala atau berlari pada siksa, masih ada tinggal nafsunya. Mau bernafsunya lagi sih dia. Ikhlas yang pertama tadi. Oleh itu ia belum mendirikan hak ketuhanan Allah dan kebesarannya. Nah, yang ketiga ini ikhlas arifin. Bacalah jadi di pasalnya. Mata ataka asyhadaka birrahu wa mata manahaka asyhadaka qahrahu fa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun wujudi lutfihi alaika. Manakala ia memberi engkau disaksikannya lah kebaikannya terhadapmu, dan manakala ditegahnya engkau dibuktikannya lah kekerasannya kepadamu, maka tiap-tiap demikian dia memberikan kenal kepadamu dan dia menghadapkan dengan ada kasih sayangnya atasmu. Yang penting bagi hamba ialah pengenalan terhadap Tuhannya. Jadi sini orang arif ini dibaca surah aja. Jadi orang mau ikhlas karena Allah Ta'ala, kadang mengharap surga, kadang mengharap neraka, terserah Tuhan aja. Pokoknya Allah aja. Ikhlas arifin. Artinya nyakawa itu sudah Tuhan itu mampu aja dah. Setelah Tuhan ini lagi arahnya panah. Kada bisi milik lagi. Sembahyang taat itu kan Allah juga menolongi. Itu ikhlas arifin. Pengenalan itu adalah dengan diperkenalkan kepada hamba, yaitu dengan diberikannya nikmat dan kesenangan yang ia menjinakkan sifat pemurah dan kasih sayangnya, atau dengan tegahnya tidak memberi yang ia menunjukkan sifat qahar dan kebesarannya. Maka keduanya itu adalah perkenalan Tuhan kepada hambanya. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillahi bihi. Hanya saja tegahnya itu memadihkan engkau karena ketiadaan pengertianmu daripada Allah pada tegahnya. Jadi larangan Tuhan itu lalu memadihkan dia. Sakit. Kenapa? Karena kadang mengerti Tuhan memberi. Kenapa jadi sakit? Nah, orang wali Allah Ta'ala sama aja, diberi kenikmatan senang, diberi sakit senang juga. Ada kita diberi nikmat hanya senang, diberi sakit ada sedih. Sedih. Dua. Bini bumaja. Bini bumaja. Nikmat dua. Iya. Sakit. Sakit Ada mana-mana. Bumaja. Ada aja pada. Nah, itu tingkatan kita tuh lawan tingkatan orang lain. Arifin, Muhibin, Abidin, Muhibin, Arifin. Nah, kita tingkatan pertama tadi Abidin. Jadi namanya kayak itu ya kalau mengerti. Nah, itu pengertianmu daripada Allah Ta'ala pada tegahnya. Tegahnya itu adalah kepadihan dan
penderitaan. Karena ia bertentangan dengan nafsu. Ya, nafsu kita ini hendak nyaman, jadi sakit ya sabi. Tetapi jika ia dapat mengerti bahwasanya tegah itu adalah pilihan Tuhan kepadanya, dan ia mau memberikan kenal kepada hambanya bahwasanya nikmat dunia itu semuanya akan lenyap, yang tentunya nikmat dunia itu menjadi bala saja nantinya. Maka dengan adanya tegah tidak memberi Tuhannya, itu adalah kesenangan dan kelapangan bagi hamba, dan tiada menjadi gangguan dalam ibadah kepada Tuhannya. Maka kesempitan hidup dan ketiadaan memiliki harta benda dunia itu adalah nikmat pemberian Tuhan yang sangat besar kepadanya. Jadi kalau orang miskin itu diberi Tuhan nikmat yang paling besar. Tapi ini masukkan nih, kawin kah? Ada bau masuk. Pada hakikatnya adalah rubbama fatalaka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusuli. Boleh jadi Allah membukakan engkau pintu taat dan tiada dibukakan pintu diterima, dan boleh jadi diputuskannya atas engkau dengan berbuat dosa, maka ia menjadi sebab dalam kesempitan, dalam kesampaian. Orang yang mengerjakan amal taat itu terkadang tiada diterima oleh Tuhan karena adanya sesuatu yang merusak pahala amal, seperti ujub dan riya atau lainnya sebagainya. Maka orang yang beramal seperti itu lebih rusak daripada ketiadaan beramal. Tetapi jika ia memperbuat suatu kesalahan yang menjadi dosa, kemudian lalu ia insaf dan mengaku atas kesalahannya, dan ia berkembali kepada Tuhannya dengan bertobat dan meminta ampun kepadanya, maka dengan sebab dosa itulah ia dapat berhubungan rapat dengan Tuhannya, dan dengan kerendahan hati, huduk dan tawaduk terhadap orang yang sangat mulia. Kemudian musannif menerangkan pula Allah Ta'ala. Jadi ya guru, orang berbuat maksiat, itu dipandang baiknya di mana aja sih? Tatkala ia bertobat, nah di situ memandangnya itu di hati lah. Padahal mah amal ibadahnya di bagian pemantauan. Tatkala insafnya tuh, nah itu sih dilihat. Jadi melihat orang maksiat, orang ada sarikinya. Karena pandangannya itu dia bertaubat, kayaknya taubatnya tuh dipandang. Iya itu. Syahdan yang tersebut di dalam kitab Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Syahdan yang tersebut di dalam kitab Bawaqit wal Jawahiru karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwa iblis itu bukan ia bapak oleh sekalian jin, seperti barang yang telah dimasyhur malam kalau setan itu daripada anak cucu iblis, dan jin itu namanya taatnya nggak namanya jin. Jadi waktu Asy-Sya'rani pada bahwa iblis itu bukan ia bapak oleh sekalian jin, seperti barang yang telah dimasyhur pada lidah segala manusia, dikarenakan beberapa jin mawujud dahulu daripadanya iblis. Hanya adalah iblis itu daripada jin, dan ialah yang mula-mula durhaka. Jadi jin lah. Khalaqal jan min marijin min
Allah daripada jin, seperti firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Oh, ini kana adalah iblis, minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Artinya tatkala kami kata bagi segala malaikat, sujudlah kamu sekalian bagi Adam, maka sujud sekalian mereka itu baginya, melainkan iblis. Jua yang enggan daripada sujud adalah ia daripada jin. Sujud di sini yang hormat, dari sujud nang kaya nang sembahyang doa ada. Menghormat artinya. Nah, kecuali iblis jua yang engkau daripada sujud adalah ia daripada jin. Nah, maka durhaka ia daripada suruh Tuhannya. Adapun mula-mula yang durhaka akan Allah Ta'ala daripada manusia, maka yaitu Qabil anak Adam. Jadi mula-mula yang kada mau durhaka kepada Tuhan, kada mau sujud, itu iblis. Yang pemula-mula durhaka kepada Allah manusia nih, itu adalah Qabil anak Adam. Soal, adakah bersahabat dengan jin itu kepujian atau sangat keji? Orang nambah kawan-kawan jin. Jawab, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab yang tersebut itu, bahwa bersahabat dan sekedudukan dengan jin itu sangat keji. Katanya, barang siapa memilih dan melebihkan sekedudukan dengan jin daripada sekedudukan dengan ulama, maka orang itu sangat jahil. Dikarenakan yang ghalib itu kebiasaan 95% lah, atas jin itu adalah perbuatannya dan perkataannya itu berlebih-lebihan dan dusta. Jin loh, orang sahabat jin. Dusta juga seperti kelakuan manusia yang fasik, maka berlindung yang berakal dan lari daripada bersahabat dan sekedudukan dengan jin seperti larinya daripada bersahabat dan sekedudukan dengan manusia yang fasik. Gitu. Jangan bersahabat lawan jin. Biasanya sahabat jin ini bukan dukun, bersahabat lawan jin. Jangan di sini, jauh. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Amin.